Kembali lagi di praktikum fisika dasar 2 ya, dari kita akan belajar modul gelombang mikro. Tujuan dari percobaan ini diantaranya untuk mengetahui fenomena polarisasi, kemudian mengetahui bagaimana sebuah polarisator dapat digunakan untuk mengubah polarisasi dari radiasi gelombang mikro, dan yang ketiga mengukur intensitas gelombang di setiap sudut polarisator yang berbeda. Adapun alat-alat yang kita gunakan di sini ada namanya pemancar. Pemancar ini yang akan memberikan gelombang dan akan diterima oleh penerima. Kita lihat hasilnya itu di multimeter, hanya itu dalam bentuk voltase ya. Kemudian ada dudukan pemancar maupun dudukan penerima ini gunanya untuk sebagai tempat duduk dari penerima ataupun pemancar. Kemudian ada kisi polarisator. Jadi di sini ada 3 macam kisi polarisatornya. Ini yang medium aluminium. Kalau yang ini medium akrilik. Yang ini medium polarisator. Kalau posisinya seperti ini namanya polarisator dalam posisi vertikal. Kemudian kalau disejajarkan seperti ini berarti namanya polarisator dalam horizontal seperti itu. Nah, kemudian di sini ada busur derajat ya, busur derajat dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian ada penggaris, gunanya untuk kita kan ada beberapa variasi jarak antara penerima dan pemancar tuh. Kita di sini butuh penggaris untuk mengukur jarak, pengaruh jarak terhadap penerima dan pemancar dalam gelombang mikro ini ya. Oke, ini sudah saya jelaskan mengenai alat-alat yang digunakan. Kemudian lanjut ke prosedur percobaan. Prosedur percobaan ya, yang pertama-tama kita posisikan pemancar itu seperti ini sejajar dengan mulut dari penerima ya, posisikan dengan sejajar. Kemudian ini yang pertama kita ngambil datanya sebelum dikasih media, jadi medianya udara ya. Bagaimana keluarannya nanti kita lihat, bisa kita hidupkan dulu pemancarnya ya. Kemudian pastikan kabel-kabelnya ini terhubung ya, hitam dengan hitam, merah dengan merah ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, kemudian kita hidupkan. Nah, hasilnya berapa nih? Ternyata keluaran yang intensitas yang keluar itu besarnya 15,1 milivolt ya, negatif. Tanda negatifnya kita abaikan saja, itu 17,4 milivolt ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia ini yang tadi jaraknya antara penerima dan pemancar itu 70 cm. Nah, selanjutnya jarak antara penerima dengan pemancar itu kita ubah ke 65 cm. Apakah berbeda ataupun apakah tidak, kita bisa lihat keluarannya dari multimeter ini. Nah, gimana hasilnya? Ternyata hasilnya 21,3 milivolt. Nah, dari sini kan kita bisa simpulkan ya. Nah, kemudian untuk jarak yang 60 cm. Oke, 60 cm seperti ini. Keluarannya dapat dilihat ya. Nah, berapa ini? Ya. Nah, selanjutnya sampai kelipatannya sampai 5 ya. 6. Nah, tadi 70 cm ya, kemudian 65, 60 ya. Kemudian maju lagi 55 cm. Berapa keluarannya bisa dilihat di multimeter ini. Satuannya milivolt ya. Ini di 55 cm, di jarak antara penerima ke pemancar itu 55 cm adalah 20 sekitar. Kalau misalnya angkanya bergerak seperti ini, kita lihat mana yang lebih sering muncul. Nah, di sini kita lihat 29 kan ya.
29 ya, berarti rata-ratanya 29,7 milivolt. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana datanya. Kemudian jaraknya yang 50, kita majukan aja penerimanya, pemancarnya 50. Nah, keluarnya seperti apa? Nih bisa dilihat ya. Kemudian jaraknya 45, 40, kemudian 35. Itu bagaimana nanti saya rangkum datanya ya. Seperti ini. Oke, sampai dengan 35 cm ya untuk yang tanpa medium. Nah, selanjutnya untuk yang menggunakan medium akrilik yang pertama. Akrilik ya, akrilik ya. Variasikan jaraknya 70 cm ya. Variasinya hanya sudutnya saja. Nah, kalau seperti ini sudutnya 0 derajat ya, 0 derajat. Berapakah keluarannya bisa dilihat di multimeter, nanti saya rangkum datanya. Kemudian sudutnya saya ubah ke 20 derajat, tinggal digerakkan saja ya seperti ini ya, ke 20 derajat sorry. Hasilnya berapa? Kemudian 30, 40, 50, 60, 70, 80 20 ya, 40, 60, 70, 80, 100, 120 sampai dengan 140, 160, 180, kembali lagi seperti ini. Jadi keluarannya bisa dilihat di multimeter dengan satuan milivolt. Oke, selanjutnya media aluminium. Aluminium sama halnya dengan akrilik tadi ya. Ini dipastikan sudutnya 0 derajat ya. Kemudian jaraknya masih tetap yaitu 70 cm, 0 derajat ya. Kemudian berapa keluarannya yang keluar ya, berapa milivolt intensitasnya. Selanjutnya kita ubah berapa sudutnya, 20 ya. Kemudian berapa datanya, ambil 40, 60, 70, 60, 80, 100, 120, 140, 160 sampai dengan 180. Hasilnya dapat dilihat di multimeter. Dan yang terakhir itu menggunakan kisi polarisator ya, yang didudukin secara vertikal. Jaraknya masih tetap yaitu 70 cm. Nanti kita lihat seperti ini ya, vertikal ya. Jadi 0 derajat seperti ini sudutnya. Kemudian diubah sudutnya 20, berapa keluarannya, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 dan 180. Nah, ini bisa dilihat bagaimana hasilnya. Kemudian yang terakhir medium polarisator yang didudukin secara horizontal. Nah, kalau horizontal kita butuh dudukan celah 2. Nah, seperti ini. Ini nolnya. Kalau yang medium polarisator didudukin secara horizontal itu hanya menggunakan 2 sudut aja, yaitu 90 dan 190. Ini 90 ya, kita anggap 90 derajat karena tadi nolnya di sini. Nah, berapa keluarannya? Nanti bisa dilihat ya. Itu di sini 112, bisa dilihat kalau angkanya berubah-ubah seperti ini, kita cari angka yang sering muncul yaitu 114, sekian milivolt. Nah, itu untuk yang sudutnya 90 derajat. Sedangkan kalau yang 180 derajat kita putar aja. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya berapa nih? Kita diemin dulu. Berapa nilainya? Nah, nanti keluar di multimeter dalam satuan milivolt. Nah, demikian prosedur dari percobaan gelombang mikro ini. Jadi saya mulai post test ya, post test. Kalian simak.
post testnya apa aja yang saya tanyakan ya. Yang pertama nanti dijawab ya, kemudian nanti kalian kumpulkan ke asisten masing-masing. Yang pertama, apakah fungsi dari penerima dalam praktikum kali ini ya. Yang kedua, saya ingin menanyakan apakah yang dimaksud dengan polarisator. Yang ketiga, bagaimana cara kerja antara penerima dan pemancar ketika dilakukan percobaan. Yang keempat, bagaimanakah hasil data dari pemancar dengan penerima tanpa adanya medium ya, ataupun mediumnya hanya udara tetapi jaraknya divariasi dari 70 ke 35. Apakah nilai yang keluaran dari multimeter ini nilainya bertambah besar ya, dari 70 ke 35 itu nilainya apakah lebih besar ataukah lebih kecil gitu ya. Kemudian yang keempat, apa guna dari variasi sudut dalam percobaan kali ini ya. Sekian, saya akhiri percobaan gelombang mikro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.